Nuwun sewu. Persis tanggal 10 Muharram, Yaum Asyura, kula panjenengan disunahkan puasa 1 hari. Puasa Yaum Asyura. Kepada Bapak Ibu yang punya kesempatan, monggo. Panjenengan tak dongake muga-muga sehat, panjenengan dongake kula muga-muga sehat. Saged nderek siam 1 hari saja tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Insyaallah dinane dina Kamis nek mboten kleru. Kamis ya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan. Nabi Muhammad paring dawuh setunggalipun hadis, saumu yauma asyura yukaffaru sanatan madiyatan. Siapa yang berpuasa pada 1 hari, pada hari Asyura, hari yang ke-10, akan dimaafkan dosa-dosanya selama 1 tahun yang sudah berlalu. Di ngapura dosane 1 tahun yang sudah berlalu. Sehari tok posone. Kemudian yang punya sekali lagi, yang punya niat baik. Kalau duit insya Allah punya semua. Ya, punya niat baik. Maka santuni anak yatim piatu. Santuni anak yatim piatu. Berapapun uang yang dikeluarkan. Apapun yang panjenengan paringake, tidak harus uang. Apapun yang panjenengan paringaken datang anak yatim piatu yang ada di lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak anggota pengajian Al-Mutakin Catur Panca, marilah kita mulai saja pengajian pada pagi hari ini. Yang utama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, diberikan sempat untuk hadir di Gedung Juan. Salam serta sholawat selalu kita tunjukkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di akhir nanti. Seperti biasa, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Seperti biasa, kita mulai dengan pembacaan juz amma yang akan dipimpin oleh Bapak Marsono. Tidak lupa kami dari pengurus mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram. Demikian, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sesarengan nyinaoni juz amma mila ayat-ayatipun Allah menika kedah wangsul dipun waos. Mboten namung sepisan pun rampung. Terus diwaleni. Berangsur-angsur dibaleni insyaallah mangke badhe nglempak wonten ati kula lan panjenengan. Nah, kagem enjang menika nerasaken juz amma ayat kaping 21. Buku ingkang ijo halaman 709. Ingkang abrit 900 kalih.
ingkang ijem 7 songo, ingkang abrit 9 kalih. Sampun? Alhamdulillah. Saking ayat 21. Kula awali A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 21 nggih. Inna jahannama kanat mirsada. Monggo ta'awudz rumiyin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada. Nah, menika ayat menika nedahaken benjang kula lan panjenengan insyaallah mboten manggihi menika ingkang manggihi menika tiyang-tiyang ingkang kafir. Yen nika papan kagem penantian tiang-tiang kafir. Nika ayat ingkang kaping 21, inna jahannama kanat mirsada. Neraka jahanam itu tempat penantian orang-orang kafir. Sebab nalika wonten donya kon iman mboten kersa. Ayat 22. Lidahipun metuntung padhalke cethrak. Litha ngene nggih. Litha ma'aba. Monggo. Litha ma'aba. Nika ayat ingkang kaping 22. Samangga ingkang kalih 23. Kaurung anu nggih. Lihat nama la biasi la panjang 2 harokat. La biasi nafiha mboten nek niku agem ha. Niku agem ha. La biasi nafiha aqaba. Enggak. Labithina fiha aqaba. Ayat ingkang 23. La niku 2 harokat. La yadzuquna fiha La yadzuquna fiha bardan. Ngajengipun wawu. Tanwinipun ijam mlebet wawu. Berdawa. Napa hukum bacaanipun jenengan Bu? Nggih idgham bilghunah, masyaallah. Niku yen wonten sukun utawi tanwin ketemu kali wawu kepanggih ketanwi mim nggih. Ya niku idgham bilghunah ngeten nggih. Nah, monggo sareng. La yadukuna fiha bardaw wala syaraba. Niku ayat ingkang kaping 23. Kawan likur. Oh nggih langkung. La 2 harokat nalih. Oh illa wonten tesitipun illa ngaten nggih enggak sareng illa hamima wa ghasaqa. Salajengipun ayat 26. Monggo sareng-sareng jaza berdoa jazaa wifaqa. Malih jazaa wifaqa. Nah, ayat 17. Lahum ga
Innahum nggih. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Lajengipun monggo. Waza nggih, enggak sareng. Isih durung patek cetha niki. Alhamdulillah iso nyawang ning durung patek cetha niki. Wakadza wonten tesitipun wakadzabu bi ayatina kindzaba. Lajeng wa kullu syai'in ahsayna kitaba. Ayat 30 terakhir. Nggih. Nyeklo. Oh. Fadzuqu nggih. Alhamdulillah. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Alhamdulillah. Dumugi ayat 3 dosa. Alhamdulillah mundak umure niku saya dibalekke malih penglihatan. Kula wis ora sanggo HP iso nyawang sakniki. Ning burung patek cetha ngeten niku isih ana klera-klerone. Ning alhamdulillah wis dibalekke. Aja boleh ngoten nggih. Nanti sesuai dengan bertambahnya umur. Nah niku Pak Ustadz yang sering agem kaca tinggal presa. Aja boleh ngono. Mundak umur dibalekke malih penglihatanipun. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wonten ngarsanipun sesepuh bini sepuh ingkang dahat kinurmatan, pengurus pengawasan pengajian selapanan atau bulanan ini? Oh, bukan selapanan lagi, ya mingguan malah. Alhamdulillah. Sedaya ingkang rawuh, alhamdulillah syukur ngaso dalam Gusti ingkang Maha Agung Allah Rabbul Alamin. Kula panjenengan sedaya estu kaparingan anugerah ingkang agung sanget. Awujud kesehatan lan kesempatan menapa dene saged rawuh pengaosan. Mugi-mugi estu kaparingan berkahipun Allah Rabbul Alamin mulai ngalam dunya ngantos dumugi akhirat benjang. Pengajian atau pengawasan ini insya Allah tidak akan pernah berhenti sampai kita diberhentikan oleh Allah. Kula panjenengan tidak akan pernah berhenti ikut ngaji kecuali kita sudah diberhentikan oleh Allah. Kapan diberhentikan oleh Allah? Muga-muga husnul khotimah. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, wonten kesempatan enjang menika mangke badhe kita aturaken sekedhik babagan tahun baru Hijriah sekaligus Yauma Asyura. Kula panjenengan sampun prisa ning setiap tahun kadang-kadang pun lali. Ya. Yang namanya
tahun Hijriah, tahun milik kita umat Islam, baru dirancang sesudah Rasulullah wafat. Jadi tahun Hijriah itu baru dirancang pada masa khalifah yang kedua, sahabat Umar bin Khattab. Sejak zaman Rasulullah dereng wonten tahun Hijriah. Maka disebut tahunnya tahun Hijriah. Kenapa tahun Hijriah dimulai? Ya, ditandai dengan hijrahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkatil Mukarramah ila Madinatil Munawwarah. Bulan ingkang pertama sampai bulan yang terakhir 12 memang sudah disebut oleh Al-Quran. Sudah disebut di dalam hadis Rasul. Hari yang pertama sampai hari yang terakhir sudah disebut di dalam ayat Al-Quran, disebut di dalam hadis Rasul. Ya. Tapi nama tahun Hijriahnya itu belum pernah disentuh, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasul. Mila nuwun sewu, alhamdulillah tetap bisa dilaksanakan tahun baru Hijriah yang tahun ini 48. Kadang-kadang lali, Pak. Tapi nek 2026 itu kok zaman kuno niku kok iso 1448 Hijriah, Mas. Bulan yang pertama ini disebut bulan Muharram. Bulan yang pertama bulan Muharram. Tapi nang jambe rasa nggen kula mriku arek muni bulan Muharram niku langka, Bu. Wulan apa Budhe? Wulan Syuro. Nggih. Kenapa disebut wulan Syuro? Karena di dalam bulan Muharram ini ada peristiwa yang sangat penting terjadi pada Yauma Asyura. Yauma Asyura itu bahasa Arab. Temanggungnya ngomong Yauma Asyura itu hari yang ke-10. Yauma Asyura, hari yang ke-10. Ya. Terjadi yang peristiwa yang sangat hebat terjadi pada Yauma Asyura. Maka pada kita singgung sekedik. Ya. Yauma Asyuranya kapan? Tanggal 1-nya kalau wingi, leres. Tanggal 1 Muharram kemarin. Berdoa akhir tahun sesudah kita melakukan sholat asar. Kemudian kita melakukan sholat maghrib, maka dilanjutkan dengan berdoa awal tahun. Kemarin sampun. Kemarin sudah. Kemudian nanti tanggal 10 Asyura, mulai tanggal 10 Asyuranya, ya, nanti akan kita atur ke sedikit-sedikit. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana umat Islam setiap tahun pasti ada perubahan tahun. Pasti ada peringatan menjelang tahun baru. Apa kemudian yang dilakukan oleh kita? Ada 5 hal. Yang pertama, tafakkur. Yang kedua, tasyakkur. Yang ketiga, istighfar. Yang keempat, zikir. Yang kelima, doa. Tapi ada yang menuliskan 4, bukan 5. Karena zikir dan doa jadikan 1. Tapi tidak apa-apa.
Ada yang ngomong 5, monggo. Yang bilang 4, boleh. Yang terakhir itu zikir dan doa dijadikan 1. Bagaimana tafakur? Setiap tahun baru tafakur kita. Tafakur itu introspeksi. Tafakur itu ngengen-nengen, mikir-mikir. Mikir-mikir diri kita masing-masing. Keluarga kita masing-masing. Kehidupan kita masing-masing. Ya. Umur berapa aku sekarang? Masih berapa tahun lagi aku hidup? Sebab nanti akan berakhir hidup itu. Kemudian kemana sesudah aku hidup itu? Ya, pikir di sini. Ya, sekarang hidup di dunia ini. Nanti satu saat akan hidup di satu alam yang namanya alam barzah. Pasti ngalami semua. Hadis cetro, Al-Quran jelas. Alam barzah. Nuwun sewu Bapak Ibu, nek sedo nika. Sakjane sing mati napa nih Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti semua ngalami. Sing sedo ternyata hanya ininya saja. Raganya saja yang rusak. Betul. Yang namanya jiwa hidup selamanya. Yang namanya ruh tidak akan pernah mati. Maka ketika ada orang wafat kemudian dikuburkan, dia sebenarnya hidup di satu alam yang namanya alam barzah. Yakin apa tidak? Yakin apa enggak? Oh, kalau begitu orang yang sudah wafat itu dengar, melihat, paham, yakin apa enggak? Satu saat Nabi Muhammad ngendiko, ada sahabat yang wafat. Yang sudah mati, yang sudah wafat, hati-hati kamu semua. Pendengarannya lebih tajam dari kamu yang masih hidup. Penglihatannya lebih tajam dari kamu yang masih hidup. Perasaannya lebih tajam dari kamu yang masih hidup. Hadisnya sahih. Ditutup dengan pangandikanipun Rasul. Mulane, nek bahasa Temanggung, mulane nek nyuceni dulure alon-alon masih merasakan sakit. Oh. Ketika dia wafat, kemudian ada saudara-saudara yang datang ikut nyolati Allahu Akbar. Dia lihat, dia mendengar, dia merasakan. Percaya apa enggak? Ngacung ora percaya. Nuwun sewu nek sing ora percaya ngacung tak dongake cepet mangkat. Makin ampun mangkat kula tak teko terus nyolati. Lah tenan Pak Faizun teko nyolati aku. Kalau sudah yakin begitu masuk ke alam kubur, tolong SMS saya. Tenan Pak Faizun wingi itu. Kenapa kita tidak yakin wong itu hadis Rasul? Hadisnya sahih. Ya. Ternyata Nabi Muhammad mengatakan, awal kehidupan akhirat adalah alam barzah. Alam barzah itu alam awal kehidupan akhirat. Allahu Akbar. Tafakur, ya. Tahun baru, pirang tahun meneh. Saya ketemu saudara saya begitu ketemu, wah, muga-muga sehat Pak Faizun, alhamdulillah. Dondongake sehat, alhamdulillah.
Ketemu saudara saya yang masih muda banget tadi, Pak Bambang. Wah, sehat Pak Faizun, alhamdulillah sehat. Mumpung isi sehat, tindak ngaji. Mumpung isi sehat, tindak sholat. Mumpung isi sehat, zikir dan doa jangan lupa. Mumpung isi sehat. Sebab kanca kula niku wonten sing sehat ning wis ora iso ngendika, Pak. Angel ngendika isih sehat. Ya Allah. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tasyakur. Tasyakur itu mensyukuri. Matur nuwun alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana cara mensyukuri? Ada 3 hal. Tasyakur bil lisan. Yang kedua, tasyakur bil af'ali. Yang ketiga, tasyakur bil qalbi. Kanjeng Sunan Kalijogo menyebutkan 3 ini. Ya. Tapi ada kitab yang menyebutkan tasyakur bil lisani, tasyakur bil af'ali, baru yang ketiga bil qalbi. Tidak apa-apa, kuali terbalik itu tidak apa-apa. Beda waliane wae kok. Mensyukuri nikmat Allah Rabbul Alamin bil af'ali dengan perbuatannya. Mensyukuri mensyukuri nikmat karunia Allah dengan ucapannya. Kalau ucapan semua bisa. Alhamdulillahirabbil. Muni alhamdulillah kadang-kadang lali, Bu. Kula niku sinten? Maca alhamdulillah wae kadang-kadang lali, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rampung dahar, rampung ngunjukke didhawuhi matur alhamdulillah. Ning ya lali meng hai alhamdulillah. Yang kedua, syukur bil qalbi, bil af'ali dulu. Kalau saya bil af'ali dengan perbuatan. Mensyukuri nikmat Allah tidak cukup dengan alhamdulillah matur nuwun, Gusti matur nuwun, enggak. Tapi buktikan matur nuwunnya itu. Buktikan dengan perbuatannya. Buktikan dengan amal ibadahnya. Allahu Akbar. Sholat. Dan ibadah yang lain. Tapi yang paling pokok adalah ibadah sholat. Sebab Nabi Muhammad mengendikake awaluhu. Yang pertama kali bakal diperiksa oleh Allah besok di hadapan Allah di akhir yaumil akhirah adalah ibadah sholat. Fa in saluhat fa saluhat kullu. Fa in fasadat fa fasadat kullu. Kalau sholatnya baik akan dianggap baik semua amal ibadahnya. Tapi kalau sholatnya rusak, bisa rusak seluruh amal ibadahnya. Sekali lagi, mensyukuri nikmat Allah Rabbul Alamin bil lisan dengan ucapannya, bil af'ali dengan perbuatannya. Nek duwite ono, ngapain tidak keluarkan? Untuk sekedar zakat, infak dan sedekah. Sebab yang dikeluarkan untuk infak, zakat, sedekah itu enggak banyak kok. Saya pernah maturi dulu. Ternyata yang nama zakat itu enggak banyak toh. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? 1 juta berapa rupiah? Tiap 1 juta hanya 25.000. Nggih napa nggih? Sedikit banget. Tapi jangan lupa hanya 25.000 itu ikhlas banget gawe sangu rono. Sangu kemana? Sangu ke sana, Pak. Penjenengan tindak ngaji itu untuk sangu. Sangu kemana? Kemana? Dengan ngaji ada ilmu tambah. Amal ibadah kita akan semakin kuat karena ilmunya.
Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amal ibadah manusia akan ditolak oleh Allah tanpa punya dasar ilmu. Seberapapun ilmu kita, tidak sama ndak apa-apa. Wong sing penting mangkat ngaji kok. Ilmunya dilaksanakan. Ya. Punya dasar ilmu. Ya. Ngakoni kok ngono ki punya dasar ilmu. Ilmunya dari mana ya ngaji, kalau ndak ngaji ndak pernah. Mengene ya. Ndak mesti bener kok. Ya. Allahu Akbar. Monggo. Mensyukuri nikmat Allah yang ketiga, bil qalbi dengan hati. Bil qalbi dengan hati. Ikhlas. 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 Gampang diucapake nanging angel banget lek nglakoni. Ikhlas namanya. Ya. Ikhlas para ikhlas tutuke atine. Syukur, syukur tutuke, tapi hati kadang-kadang manusia. Ya. Allahu Akbar. Monggo. Wis diparingi semene, wis matur nuwun alhamdulillah. Haning kok semene yo. Nah. Nganggo haning kok semene ya. Panenane wis akeh. Alhamdulillah. Haning saiki regane, nganggo haning regane. Macem-macem. Jadi syukurnya itu bukan hanya ucapan lisan tapi betul sampai di hati kita masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin, diparingi sehat, diparingi kesempatan, diparingi iman Islam yang kuat. Ternyata nikmatnya Allah yang paling tinggi nilainya adalah iman dan Islam. Bukan harta dan kekayaan, bukan. Harta dan kekayaan berapapun akan ditinggal. Betul. Berapapun harta kekayaannya, satu saat kalau dia sudah berangkat dipanggil oleh Allah, semua dunia akan ditinggalkan. Pangkat derajat ditinggalkan seluruhnya. Ya. Allahu Akbar. Nuhun sewu, baru aja terjadi beberapa saat yang lalu. Saya masih ingat, tapi ya sudah agak lama sedikit. Saya diundang, ada ya saudara kita yang baru kagungan gawe, nikah putrane. Ternyata undangan sudah disebar. Putrane ki sedo, Bu. Ya Allah. Padahal baru saja diwisuda, kemudian beberapa bulan mau akad nikah. Sambil pulang layat itu saya mikir, mulai KTP priye yo. Kok yo kesusu wae, umpama. Niki mung umpama men kadek nikah niki yuk rampung yuk engko gak dipateni ngono kira-kira. Kok ya ora? Allahu Akbar. Bapak Ibu yang kami hormati. Mensyukuri nikmat Allah Rabbul Alamin yang ketiga, betul-betul nuwun sewu, harus dengan hati. Bukan hanya sekedar ucapan. Tafakur sudah, tasyakur. Panjenenganipun Kanjeng Sunan Kalijaga ngendikaken eling sangkan paraning dumadi. Yang pertama eling yang Gusti Allah. Yang menciptakan kita semua. Dan memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Kesehatan. Termasuk rezeki. Segala macam dari Allah. Nanti akan pulang kembali kepada Allah. Nggih napa nggih? Eling sangkan paraning dumadi yang kedua, kamu sekalian manusia hidup di dunia ini
ada yang melahirkan, ada yang membesarkan romo ibumu. Maka Al-Quran ngendikaaken anishkurli wali walidaika ilayal masir. Bersyukurlah kamu kepadaku, kepada Allah, dan berterima kasihlah kamu kepada ayah dan ibumu, kepada kedua orang tua kamu. Kalau kita bicara orang tua, yang sudah tua pun punya orang tua, betul? Kalau kita bicara ayah ibu, yang sudah jadi ayah, yang sudah jadi ibu, juga punya ayah, punya nggih napa nggih? Allahu Akbar. Bagaimana syukur kepada Allah Rabbul Alamin? Sudah saya matur tadi. Salatnya yang bagus. Salat yang bagus bagaimana? Khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bejo kemayangan banget wong-wong sing padha salat kuwi salate khusyuk. Allahu Akbar, ora kelingan apa-apa kejaba kelingan yang Gusti Allah. Saged, Bu? Saged? Saged, Pak? Balik ke Pak Faizun saged napa mboten? Ora iso. Allahu Akbar, kelingan kok, Bu. Ya Allah. Maaf tadi pagi sebelum berangkat ke sini itu Allahu Akbar, kelingan. Oh, engko arek dipethuk karo Pak Pri. Allahu Akbar, wangku ngaji nang Gedung Juang. Kelingan. Tapi begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu saya ganti, kok Pak Pri rapuh, iyalah tenang. Ya. Yang namanya khusyuk, sak derajat, sak pangkat. Saya pernah ngaji di pesantren dulu. Ketika saya muda, with Bismillah, with Allahu Akbar, wis kelingan Gusti Allah, dolan rono-rono arep bal-balan bareng kelingan Pak. Warna-warna kelingan, wis. Tapi ustadz saya, Pak guru saya ngendika, nek pas maca Fatihah, nek kowe pikirane rono-rono pas ngun, iya kana budu. Wa iya kanastain, kayak hatimu mlebu tenan bleng. Iya kana budu wa iya kanastain, ya Allah hanya Engkau yang aku sembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Pertolongan apa saja yang paling komplit, paling sempurna adalah pertolongan dari, kalau ada orang yang nolong kita, hati orang itu digerakkan oleh Allah. Yakin apa enggak? Oh, dokternya nyuntik saya aja ngendiko. Pak Waizun, bukan ini loh sing mandi. Dokter ini ngendiko ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Jesh. Angger aku masuk angin suntik. Tur ngendiko ngono kowe, anggo bismillah sing marake mandi. Ora obate Pak Waizun. Oh ya, dokter makasih. Saiki gentenan dokter niku gerah sakit. Sakit gerah rada akeh. Arek gawana rumah sakit kula dijemput. Kula dijak mriko. Ya Allah salaman kali kula ming maca istighfar to istighfar. Sayyidul istighfar Pak Faizun ya Sayyidul istighfar. Ya. Aku muwun. Ternyata dokter itu muwun tekan rumah sakit wedi nek disuntik. Pinginane kayak nyuntik aku ngono maca bismillah blas ora apa-apa saiki panjenengan kok wedi nek disuntik. Wong aku ngerti kok Pak Faizun. Muga-muga ora disuntik lah. Umpama disuntik marake sehat ora apa-apa. Ya Allah. Saya ndak matur orangnya. Tapi dokter Temanggung. Muga-muga husnul khotimah wong wis sedo. Ya Allah, agar Arab nyuntik bismillah bis.
Oh, saya kawan rumah sakit malah move on. Allahu Akbar. Monggo. Bapak Ibu yang kami hormati, eling menyang Gusti Allah, kemudian berterima kasih kepada kedua orang tua. Jangan lupa, nek wong tuane isih ono, isih sugeng ya piye carane? Menghormati sudah cukup. Ndak bawa apa-apa, enggak apa-apa. Wong-wong tuane seneng disuwani ya wis seneng. Apa meneh kok nggawa rantangan? Nggih napa nggih? Hubungannya bagus saja sudah seneng orang tuanya. Ya. Wong putune anake, sekolahnya berhasil naik kelas, ya. Malah ora ngekei hadiah. Nggih napa nggih? Ya Allah. Tapi kalau orang tua kita sudah wafat, digawake daharan unjukan wis ora kanggo. Betul. Apa yang penting? Doa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata maswahum. Kalau ibu tok sing sedo Allahumma ighfir laha. Ayah tok Allahumma ighfir lahu. Paham nggih, Pak? Kalau setiap kita membaca Fatihah ditutup dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pernah ada yang debat saya di Masjid Agung, pengajian saya di Masjid Agung. Maaf, ini pernah ada yang debat saya. Saya tidak jawab, tapi saya hanya ketawa mesem aja. Tolong Mas, baca Al-Quran, surat ini, ayat ini. Baca hadis ini. Takon moco dewi. Doanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kira-kira bapak sing wis sedo nang kuburan, ibune sing wis sedo nang kuburan mireng apa ora? Merasakan apa tidak? Yakin. Merasakan dia didongake, anakku ndongak. Maka jangan pernah lupa, ketika membaca Fatihah waladolin rampung, ditutup dengan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Orang bayar, orang ngetok ke keringet, tapi manfaatnya luar biasa untuk beliau, ayah dan ibu kita. Allahu Akbar. Tasyakur, tafakur sudah. Kemudian istighfar. Banyak-banyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ana sing rada dawa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mau berapa kali? Terserah sesuai dengan kemampuannya masing-masing, minimal 3 kali. Setiap kesempatan panjenengan minimal 3 kali. Ya. Terutama mulai tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10-nya. Doa itu jangan pernah lupa untuk orang tua kita, ayah ibu kita. Ya. Istighfar, astagfirullah, 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 paling pendek. Tapi ada doa yang istighfar yang paling panjang, namanya Sayyidul Istighfar. Panjenengan sudah hafal, tinggal ngelakoni ae. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dasarnya hadis Rasul,
Hadisnya sahih. Rasul mengatakan, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pagi sore enggak pernah lupa. Ketika dia baca pagi kemudian siangnya wafat, surga. Ketika dia baca sore malamnya wafat, surga. Mudah-mudahan kula panjenengan ora tahu lali lek maos. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani al-ayat. Bapak Ibu yang kami hormati, beristighfar terus zikir dan doa. Zikirnya zikir yang mana? Terserah kula panjenengan mau zikir yang mana. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Zikir. Tapi Nabi Muhammad mengatakan afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ada yang zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kemudian disebut oleh Rasul. Disebut. Itu yang disebut kalimat tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berapa kali tahlil terserah panjenengan semua. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kesempatannya. Kemudian doa. Nuwun sewu. Ya. Kalau subhanallah walhamdulillah tadi sudah itu hadis Rasul. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Al-Qur'an. Ya, mulai tanggal 1. Tanggal 1 Syuro. Tanggal 1 Muharram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini doanya Nabi Yunus. 40 hari 40 malam ada di dalam perut ikan. Pas 40 hari Allah menghendaki ikan ini minggir dari tengah lautan. Minggir, muntah. Nabi Yunus keluar dari mulut ikan. Masih sehat. Ya. Ming semaput. Di dalam ini masih sehat. Nah, semaput ya 40 hari 40 malam. Ora dahar, ora ngunjuk di dalam perut ikan. Kira-kira umpamane Faizun itu kira-kira mbok dadi apa, Bu? Juntal liwak ngono 40 dina 40 bengi wis dadi apa? Nabi Yunus belum. Masih sehat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wis apal kabeh ayat Al-Qur'an ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam diturunkan ke bumi ini bersama Siti Hawa dipisah selama 100 tahun. Nabi Adam diturunkan di Jazirah Asia. Kemudian Siti Hawa di Jazirah Arabia. 100 tahun. Belum ada jalan raya, belum ada. Belum ada orang di bumi ini, hanya beliau berdua. Bayangkan Pak. 100 tahun Nabi Adam dan Siti Hawa itu enggak pernah ketemu. Lek matur Gusti Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Tidak pernah berhenti. Berhenti kalau pas tidur aja, berhenti kalau pas istirahat saja. Ya.
Makan juga Nabi Adam, Siti Hawa juga makan apa yang ada di sekelilingnya. Bukan seperti penjenengan rencananya Arab engko nek kundur ki arek masak opo kan wis punya rencana. Betul, Bu? Aku orang masaknya, aku arek tuku ning arek tuku opo? Enggak wis rencana. Betul. Ya Allah. Siti Hawa dan Nabi Adam tidak punya rencana itu. Saling mencari di antara keduanya. Saling mencari antara Nabi Adam dan Siti Hawa. 100 tahun. Kemudian baru diperketemukan oleh Allah Rabbul Alamin di satu tempat, ya, di Jabal Rahmah namanya. Pegunungan agak tinggi sedikit. Namanya Jabal Rahmah. Ingkang sampun nate tindak, mriko insyaallah sudah sampai Jabal Rahmah. Oh, ternyata di situ Nabi Adam dan Siti Hawa diketemukan. Ya. Ini semua terjadi pada tanggal 10 Muharram yang namanya Yauma Asyura. Hari berkibarnya bendera tauhid, kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sajagat. Pertama kali. Ya. Kalau pas Nabi Muhammad itu ya La ilaha illallah ditambah dengan Muhammadur Rasulullah. Tapi masa nabi-nabi yang lain hanya La ilaha illallah titik. Allahu Akbar titik. Ya. Wong Fatihah aja ndak ada nabi yang lain diberi Fatihah kok. Ya. Nabi yang lain hanya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang pakai Ar-Rahmanir-Rahim siapa? Ternyata hanya Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai akhir. Ya. Fatihah luar biasa. Maka kalau panjenengan kagungan doa diawali dengan Fatihah, bagus banget. Mila Fatihah itu luar biasa, hebatnya luar biasa. Maka disebut Ummul Quran. Fatihah itu disebut Ummul Quran. Ibunya Al-Quran itu ya Al-Fatihah ini. Ya. Makanya kalau penjenengan sholat orang moco ayat liane ora popo, sholatnya sah. Tapi harus membaca Fatihah. Sholat mana yang tidak membaca Fatihah? Tapi ada sholat yang tidak membaca surat. Sholat jenazah membaca apa, Pak? Fatihah baca. Sholat jenazah baca Fatihah. Baca. Baca Qul Huwallah. Baca Inna Fatahna. Tapi Fatihah baca. Semua sholat pasti Fatihah. Ya. Dan semua doa sangat bagus dengan Fatihah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir, nuwun sewu, persis tanggal 10 Muharram, Yaum Asyura, kula panjenengan disunahkan puasa 1 hari. Puasa Yaum Asyura. Kepada Bapak Ibu yang punya kesempatan, monggo. Panjenengan tak dongake muga-muga sehat, panjenengan dongake kula muga-muga sehat. Saged nderek siam 1 hari saja tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Insyaallah dinane dina Kamis nek mboten kleru. Kamis ya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan. Nabi Muhammad paring dawuh setunggalipun hadis, saumu yauma asyura yukaffaru sanatan madiyatan.
siapa yang berpuasa pada satu hari, pada hari Asyura, hari yang ke-10, akan dimaafkan dosa-dosanya selama 1 tahun yang sudah berlalu. Di ngapura dosane 1 tahun yang sudah berlalu. Sehari tok posone. Kemudian yang punya sekali lagi, yang punya niat baik. Kalau duit insya Allah punya semua. Ya, punya niat baik, maka santuni anak yatim piatu. Santuni anak yatim piatu. Berapapun uang yang dikeluarkan, apapun yang panjenengan paringake, tidak harus uang. Apapun yang panjenengan paringaken datang anak yatim piatu yang ada di lingkungan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, minangka penutup, monggo nuwun sewu kita aturaken yang namanya hari kemenangan bagi para nabi dan para rasul, mulai sejak Nabi Adam alaihissalam. Dipertemukannya tadi kemenangan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, Nabi Nuh tadi enggak disinggung. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dengan kapalnya, dengan perahunya. Banjir yang luar biasa. Waktu itu sak dunyo orang yang satu daerah yang banjir. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam luar biasa. Dihanyutkan oleh ibunya. Ya, awalnya itu ibunya ndak tega, mongso anaknya arep dikelekke. Baru umur berapa bulan padahal belum berbulan, ya. Dihanyutkan di Sungai Nil. Tapi apa kehendak Allah, apa perintah Allah ternyata luar biasa. Nabi Musa yang masih bayi itu masuk ke dalam keratonnya Raja Fir'aun yang ternyata menjadi musuhnya, akhirnya menjadi musuh. Tapi waktu itu menjadi bapak angkatnya. Hampir mau dibunuh Nabi Musa. Tapi istrinya Fir'aun, jangan dibunuh. Kalau kerajaan kita nanti ada yang mau menghancurkan kerajaan kita ada anak ini nanti yang akan membantu kita menjadi benteng kerajaan kita. Oh iya. Artinya urip, ternyata masa hidup jadi musuhnya. Hampir dibunuh Nabi Musa, tapi diselamatkan oleh Allah Rabbul Alamin lewat terowongan jalan raya di tengah lautan. Sampai di Laut Merah, sampai di sana Nabi Musa selamat. Persis tanggal 10 Muharram. Ya. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim, luar biasa juga Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim itu mendapat tugas untuk menghancurkan patung-patung sesembahan. Bingung Nabi Ibrahim. Padahal saya gawe patung bapakku dewi. Bapak Nabi Ibrahim saya gawe patung disembah-sembah itu. Ibrahim diperintahkan oleh Allah Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung. Tapi benar dihancurkan akhirnya. Satu yang tidak dihancurkan yang paling gede. Kampai dikalung ke situ. Ketika raja bertanya, Ibrahim siapa yang menghancurkan itu? Jangan tanya saya, raja. Tanya itu yang paling besar yang bawa kampak. Goblok kamu. Yang paling besar itu nggak bisa apa-apa. Nggak mikir kamu. Ibrahim tertawa, tabas sama. Raja maaf, nggak bisa apa-apa kok disembah. Wong-wong do mikir kabeh Pak. Orang-orang yang hadir itu udah oh iya ya, wong ora iso apa-apa kok disembah gitu. Tapi karena raja kuasa, Ibrahim akhirnya dihukum. Hukumannya apa? Dibakar Nabi Ibrahim. 7 hari 7 malam dibakar di tengah api yang membara. Allahu Akbar. Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api yang membara, Allah berfirman,
Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Al-Quran. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, Allah yang berfirman, wahai api, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Wong-wong api panas orang memper, ya. Tapi bagi Nabi Ibrahim dingin. Pas 7 hari raja mengadakan, wah luar biasa, semua diundang ke alun-alun menyaksikan Ibrahim sudah mati. Ternyata di tengah-tengah kerumunan masyarakat bersama raja itu, Nabi Ibrahim dikehendaki oleh Allah muncul dari tengah api. Assalamualaikum. Salam Nabi Ibrahim. Ibrahim. Jangan kaget raja. Ini Ibrahim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Api tidak menghancurkan orang yang beriman kepada Allah. Api tidak akan menghancurkan, tidak akan menyakiti orang-orang yang takwa kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi api bakal membakar orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang kepada Allah. Orang-orang pada mendengar Ibrahim alaihissalam. Terjadi pada tanggal 10 Muharram, Yauma Asyura. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir aja, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah. Tadi sudah saya singgung sedikit. Tolong manfaatkan waktu mulai tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram benar-benar nuwun sewu anggenipun kula panjenengan berzikir kepada Allah, anggenipun kula panjenengan berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, berdoa sehat, selamat dunia dan akhirat. Bukan hanya untuk panjenengan, tapi untuk keluarga panjenengan, putra wayah kula panjenengan. Kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama anak cucu kita. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamdu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi andaka 'ala darajat wa tuballighuna bih min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana ya Allah. Allahumma yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala aw ani. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhinal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, nyuwun pangapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.